2, 3, yuk. Ya, komentar Dokter Richard tentang masalah Tengku Dewi. Aku ikut prihatin dengan masalah rumah tangga Tengku Dewi dan Andrew. Aku juga baru tahu sekitar minggu lalu ya. Jadi Tengku Dewi yang hubungin, beliau bilang mau curhat di tempatku. Dan aku coba memfasilitasi lah, memberikan fasilitasi. Ternyata pada waktu di podcast kan beliau cukup emosional ya. Aku juga gak nyangka sih. Tadinya di luar podcast itu beliau cukup tenang, pengen menceritakan sesuatu saja. Tapi ternyata beliau cukup emosional, katanya juga sudah 3 hari nggak tidur, susah tidur, ya pasti punya banyak masalah dan akhirnya memutuskan untuk bercerita dengan publik ya. Eh, aku nggak tahu, mungkin alasannya mungkin sudah, kalau dari beliau alasannya sudah terlalu lelah kali ya. Gimana pertama kali dia curhat masalah rumah tangganya, Dok? Pertamanya itu tadinya aku kira tegang ya. Tadinya aku pikir itu bakal tegar ya, karena kan di belakang layar itu ngobrolnya seperti biasa aja ya. Tapi ternyata waktu di on kamera, waduh banjir air mata ya. Ternyata itu tersakiti berkali-kali. Dari cerita beliau ternyata tersakitin berkali-kali, bukan cuma yang sekali. Yang kedua, ketiga, mungkin ini adalah ledakan karena sudah diperingatkan beberapa kali. Oke. Pertanyaan selanjutnya. Sosok Tengku Dewi seperti apa, Dok? Pertanyaannya mudah-mudah tapi susah dijawab. Tengku Dewi menurutku orang yang cerdas ya. Secara emosional sudah sabar banget. Dan kalau dari cerita dia sudah berusaha memaklumi, sudah berusaha untuk menjadi istri yang baik juga. Tapi ya mungkin karena kehamilan, ada efek hormonal juga, kesedihan mendalam akhirnya membuat dia capek, lelah, dan akhirnya memutuskan untuk membongkar semua masalah ini ke publik dan juga ingin mengakhiri pernikahan mereka. Aku ngelihat di sini ada sosok yang cukup tegar, tapi juga tegarnya wanita juga tetap rapuh juga ya. Jadi banyak dia cerita dengan aku juga sih setelah podcast, bahkan kita teleponan, chatan juga. Aku ngelihat beliau sangat tersakiti sih, intinya seperti itu. Kalau dokter melihat Andra Andika itu gimana? Wah, aku nggak kenal orangnya kayak gimana. Aku nggak kenal. Oke, setelah podcast Andra Andika tuh ada ngehubungin dokter nggak untuk ngasih wadah buat speak up? Sejujurnya aku ada hubungin Andrew. Jadi itu juga atas izin Tengku Dewi. Aku coba hubungin Andrew. Siapa tahu bisa juga sebagai perantara, bisa mendamaikan juga. Tapi mungkin dari chatan awal responnya nggak begitu enak ya, nggak begitu baik. Sehingga akhirnya aku nggak melanjutkan lagi untuk komunikasi dengan Andrew juga. Aku bisa mengerti juga sih, mungkin dari Andrew-nya ada kemarahan, mungkin Andrew-nya juga aku nggak tahu deh, mungkin permasalahan rumah tangga, dan aku juga tidak mau ikut campur dengan permasalahan mereka. Aku berusaha mendamaikan mereka jika itu bisa. Tapi kalau misalnya nggak bisa, aku nggak mau ikut campur deh. Aku chat dengan dia juga cuma 1-2 kalimat, terus responnya juga nggak begitu baik, sehingga aku pikir ya udah, aku nggak ikut campur deh. Aku coba bantu, tapi kalau nggak mau ya nggak apa-apa, nggak ada masalah bagi aku.